أبكي وبدري بالجمال ترى وتاه الله غفر لا إله إلا الله الله غفر لا إله إلا الله يا مولانا لا إله إلا الله يا مولانا غفر لا إله إلا الله الله غفور يا رسول الله يا مرحبا يا شفيع السقام يا رسول الله يا مرحبا يا شفيع السقام أنت والله شفيع كل الورى يوم الزحام أنت والله شفيع كل الورى يوم الزحام لا إله إلا الله لا إله إلا الله Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Al-mukarramun, para alim ulama, para ulama, para kiai, para ustaz, ustadzah, para pengurus DKM Masjid Besar Sikawal, para calon haji 2022 tingkat kecamatan
Kecamatan Majang yang saya hormati, para pengurus KPIH Kecamatan Majang yang saya hormati pula, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah dan inayah yang diberikan kepada kita sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua pada hari ini, yaitu hari Ahad tanggal 22 Mei tahun 2022, tepatnya di Masjid Besar Sikal Puluh Kecamatan Majang, kita semua dapat berkumpul bertatap muka, bersilaturahmi. Semoga silaturahim kita merupakan suatu amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga pada hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama hadir dalam acara Walimatus Safar yang diselenggarakan oleh keluarga Bapak Diding Nasiruddin beserta Ibu Siti Khadijah dan keluarga besar Bapak Ahmad Gufron dan Ibu Lis Setiawati dari Blok Ahad Desa Majang Selatan. Dan kita juga ucapkan syukur alhamdulillah para calon haji Kecamatan Majang, bapak-bapak dan ibu-ibu dapat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga senantiasa tetap Allah sudah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada para umatnya termasuk kita sekalian yang senantiasa mengikuti ajarannya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, khususnya para calon haji Kecamatan Majang tahun 2022 yang saya hormati. Sebelum acara dimulai, baiklah saya selaku pengacara acara akan membacakan susunan acara. Pertama, pembukaan akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji D dari Jarokasem. Selanjutnya acara yang kedua, sepatah kata dari atas nama penyelenggara yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Arifin dari Gunung Merah. Yang ketiga berupa acara sambutan, merupakan sambutan tunggal dari pengurus KPIH Kecamatan Majang. Selanjutnya acara yang keempat merupakan acara pokok tausiah pembekalan terhadap calon-calon haji 2022 khususnya dan kepada kita pada umumnya, yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Alim Al-Alama Habib Mingdan bin Wasim Baharun dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Khairiyah Batu Belah Cirebon. Yang selanjutnya yang kelima dilanjutkan dengan marhaban dan mahlul qiyam, dan nanti akan sekaligus ditutup dengan doa. Yang ketujuh adalah penutup. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk susunan acara dalam rangka Walimatus Safar ini, dan mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan lancar serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk menghemat waktu, marilah kita acara ini buka dengan bersama-sama
membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya masih dalam acara pembukaan pembacaan ayat suci Al-Quran kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Den, disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين به آيات بينات مقام Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepatah kata dari atas nama penyelenggara kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Arifin, disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ieu teh jalma maloba apil sorangan kitu. Luka wareng tinggal dahar berangkat kumaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparatur pemerintahan, wabil khusus Duyufullah, Duyufur Rahman, Kecamatan Majak, wabil khusus Karsana Bapak Guru Diding Nasiruddin, kali Ibu Siti Khadijah, kali Bapak Ahmad Gufron, kali Ibu Gois Satyawati, hadirin wal hadirat anu sami hadir di haflah mubarakah sadayana kusim kuring dipehormat, mudah-mudahan sadayana dimuliakeun ku Allah di dunia farat dugi ka akhirat. Puji nu langkung utami urang sangadeun ka Gusti Nu Maha Suci Rabbul Izzati. Puja nu langkung utama urang sangadeun ka Allah Nu Maha Kawasa anu alhamdulillah dina ieu saat anu sangat dan sangat berbahagia. Urang tiasa tongkol dina ieu tempat anu mulia ku Allah Subhanahu wa taala.
marhaban ahlan wa sahlan, marhaban bihurikum kapang rasabah mangga biujang suping. Dimohon Bapak salib di tempat. Dimohon Bapak salib di tempat. Mangga kapang rasabah. Kami ujangan salamin urang limpah curahkeun ka barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in, termasuk urang umat amin ya rabbal alamin. Wargi sepuh hadirin sadayana, pribados dina ieu kesempatan ngawakilan kedarisan di Bapak Didi Nasiruddin kali Ibu Siti Khadijah sareng Bapak Ahmad Gufron kali Ibu Oi Setiawati dipayun ngahaturkeun wilujeng sumping. Wabil khusus di pangarasa Abah di Watu Belah anu alhamdulillah sadaya tamu Allah pada gelisah bah khawatir Abah tiasa hadir. Alhamdulillah berkat doa di sadayana Abah tiasa hadir rada awal. Margi waktu sholat asar tabuh tilu langkung saparapat. Jadi hampura simkuring sambutan termasuk pakat wakadiha cukup 5 menit sama wakadiha supaya tausiah dilami. Setuju Bapak? Setuju? Insyaallah. Kuring 5 menit pakat tua 5 menit setuju pakat tua. Punten pakat tua. Dauran nomor yang kelopan pakat tua mah. Kahiji ngahaturkeun wilujeng sumping ka para sahabat alhamdulillah. Oge kasadaya para tamu undangan jemaah anu pada tiasa hadir di tempat simkuring mun tiasa atur nuhun. Pamugi-mugi kasaya sadayana dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Anjeunna bade nyuhunkeun hapunten kasadayana. Wabil khusus sareng keluarga utamina sareng masyarakat nu aya di Majang. Poh pilih aya kalepatan baik nu disengaja atawa henteu disengaja. Saur aranjeunna bade nyuhunkeun hapunten kasadayana. Bade ngapunten sadayana. Alhamdulillah. Atuh saterasna nyuhunkeun piduma di sadayana khususna kadua keluarga umumna kasadaya tamu Allah di Kecamatan Majang. Kahiji nyuhunkeun piduma di sadayana mudah-mudahan anjeunna difafarin ku Allah sehat lahir batin. Selamat di perjalanan duka tempat jasa deui dipaparin kayeng melaksanakan ibadah di tanah suci Mekah oge di Madinah. Tur doakeun muga-muga singgahan haji anu mabrur mabrurah. Manawi sakitu wa assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja untuk disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kersana Allah di waktulah kejagaan hospital al-mukarramun, para ulama, para kiai, para ustaz, para ustazah, para haji, para hujajah, ibu kali bapak sadaya anu sami hadir di tempat anu kupribarus dihormat muga urang dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dipayu urang panjatkeun puji kali syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina siang ieu urang biasa nyongkol silaturahim dina kesempatan bari matur sapar kersana Pak Diding kali ibuna kali istrina kali Pak Oon sareng istrina. Mugia bae mengkana urang ing rahmat sareng dia Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kali salam mugi Allah limpahkeun ka junjungan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargi, para sahabat, kasadaya mantan tumut kamantenna. Muga-muga kalbet urang sadayana jaga di yaumil akhir kenging syafaatul umat di mantenna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ka penata acara urang kasuhun kana waktosna hapunten kasadayana. Abdi 3 BPH ngirim jeung Mario Pertamina ka Abah di Watu Belah.
sakedik aya anu priyogi kauningan nyangkut karena masalah pemberangkatan haji dina taun ieu. Lami diantos kangge pemberangkatan haji kalayan was-was, tapi alhamdulillah sanaos terlambat akhirna aya pemberangkatan dina taun ieu. Kusanaos sababaraha katangtosan ieu anu kedah diperatoskeun anu mungkin nyangkut karena masalah jamaah anu tiasa angkat. Anu kahiji Arab Saudi negaskeun wireh 50% dina jabaan normal. Anu kadua usia kada di bawah 65 tahun. Mau begitu kangge Majalengka anu tiasa angkat dina taun ieu mung 533 jalmi. Kangge Maja mung angkat tiasa angkat 37 jalmi. Dina sadaya jumlah jamaah kecamatan Maja 84 jalmi. Janten masih sisa dina taun payun insyaallah aya 57 jalmi. Tiasa angkat tetap kurang sabar tawakal ka Allah Subhanahu wa taala. Lajang anu angkat dina taun ieu anu jumlah 37 harapan pribados kurang kedah syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan Allah dipapahin kanikmatan-kanikmatan, tambih kanikmatan ke aranjeuna utamina dina pelaksanaan ibadah haji. Salajengna kami pelaksanaan ibadah haji oge aya ketentuan prokes. Arab Saudi negaskeun 72 jam sebelum masuk Saudi Arabia kada di PCR. Begitu diinkes Provinsi Jawa Barat menetapkan 14 dinten satu acan angkat oge kada di PCR. Permasalahan upami saparantos di PCR kada di karantina 7 dinten. Upami negatif artosna kengkenging berinteraksi sareng jalmi nu sanes. Yen kada di kuningan kami na keluargi oge ku masyarakat manawi upami tos di PCR wios ingkeun antep 7 dinten aranjeuna sidan di bumina masing-masing. Duaan wae. Upami positif dia kada diisolasi. Kurang doakeun muga-muga ulah dikali diisolasi. Muga-muga khususna jamaah kecamatan Maja 77 sing lulus pangurus dina PCR-na bung sadayana jamaah Indonesia. Sehingga teu aya kendala masalah kangge pemberangkatan dina taun ieu anu upami di persentase kenyataanana mung 40,3% anu angkat dina taun ieu. Kangge pemberangkatan numutkeun agenda awal anu katangtosan pastina insyaallah dina dinten enjing di Provinsi Jawa Barat pada diayakeun Qur'an kangge penetapan kloter sareng sajamina mung kangge samentawis Majalengka 1 kloter utuh ditambi 1 kloter gabungan. 1 kloter utuh kloter 12 jumlahna 404 jalmi insyaallah upami daya pamungan angkat terbang kaping 8 Juni. Lajeng kloter gabungan anu jumlahnya 128 jalmi digabung sareng Kuningan, Cirebon, Indramayu, lajeng Karawang. Eta angkatna kirang langkung kaping 24-25 Juni. Jangan upami nu utuh masih gelombang kahiji nangtosna di Indonesia lajeng menuju ke Madinah. Upami anu gabungan gelombang kedua di Indonesia ke Jeddah. Mungkahoyo memang Maja lebet dina gelombang utuh. Doakeun kusadayana mugi-mugi wae lebet kana gelombang utuh. Sanos upami ningali letak geografis Maja kedah nama dina utuh. Upami nyandak start di paling kidul aya di tengah, upami nyandak startna peretangan utuh di paling kaler aya di tungtung. Janten Maja mah insyaallah doakeun sakadide kusadayana mugi-mugi dina utuh sehingga insyaallah dina kaping 8 Juni mung kirang langkung panginten
2 minggu langsung pamitan di ayeuna. Lajeng anu terakhir menawi katalisan hal eta margi dina hajian memprokes teh masih tetap diperhatoskeun benten sareng dina umroh. Utamina dina pelepasan teh abdi nyuhunkeun di pengurus KBIH ka wargi calon jamaah haji oge keluargi upami aya pelepasan di bumina masing-masing disederhanakeun bae harapan ajeng ke urang menuju ke kacamatan di kacamatan Tantos oge aya pelepasan insyaallah disederhanakeun teras ka kabupaten sami aya pelepasan nembe angkat ka embarkasi Bekasi. Enten harapan abdi kita mugi diperhatoskeun utamina jamaah sareng keluargi dina pelaksanaan pelepasan dina waktu sengke angkat. Eta bae menawi kirang langkung mujakeun tawakuf 5 menit cekap menawi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Alamah Habib dan baru dari pengasuh pondok pesantren Al-Khairiyah Batu Belah Cirebon, dan nanti dilanjutkan dengan marhaban makhlukian dan selanjutnya di acara penutup untuk bermusyafahah. Bapak-bapak nanti beserta para calon haji bapak-bapak dan ibu-ibu juga nanti dengan ibu-ibu di belakang. Demikian kepadanya untuk mengisi raja Fatihah Tausiah di kepada yang terhormat Abah Habib disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'azzana bi syariatil Islam wa akramana bi bi'tsati khairil anam wa awjaba lana ziyarata baitihil haram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Al-muhtaramun wal mukarramun, para ajengan, para kiai, para sepuh dan tokoh masyarakat yang kami hormati dan kami muliakan, para bapak ibu jamaah yang berbahagia, wabil khusus kepada calon-calon tamu Gusti Allah yang terpilih untuk berangkat ziarah ke Baitullah, melaksanakan rukun Islam yang kelima, menyempurnakan iman. Kita doakan mudah-mudahan perjalanan jamaah tahun ini Allah berikan kemudahan dan seluruh amal ibadah manasiknya juga amalan-amalan yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hajinya dijadikan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seluruh janji Allah untuk tamu-tamu Allah dapat diterima, dapat diraih oleh para calon-calon tamu Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi kita sudah dengar bersama sambutan dari panitia, juga dari ketua KBIH, dan kita
sebagaimana disampaikan oleh Kiai Bin, saya tidak mewakili siapa, mewakili saya. Bapak Didi Nasiruddin, Ibu Siti Khadijah, Bapak Ustaz Ahmad Gufron, Ibu Ais Setiawi, kita doakan semuanya, mudah-mudahan Allah kasih sehat afiat, Allah berikan kemudahan dalam menjalankan segala macam ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, karena tadi dibatasi sebelum asar harus sudah beres, dan asalnya di papan tertulis jam 15.09 bukan 15:04. Punten, saya tidak pakai kacamata tapi kelihatan. Insya Allah acara kita rampingkan. Yang penting barokah dan hasil maksud semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui bahwa tasyakkur walimatus safar merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah dari hamba-hamba Allah yang terpilih menjadi tamu Allah. Tidak semua umat Islam terpilih menjadi tamu Allah. Mereka adalah orang-orang pilihan. Seperti hari ini yang hadir di Masjid Syifa'ul Qulub adalah tamu-tamu yang dipilih oleh sahibul hajat. Padahal warga Majak itu banyak, tapi kenapa ini masih banyak longgar? Karena memang pilihan, tidak semuanya diundang, diaturi oleh sahibul hajat. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Undangan Allah kirim umum, tapi yang bisa berangkat, yang bisa hadir dalam pertemuan musim di Makkah, di Arafah, dan di Madinah hanya orang-orang terpilih, termasuk beliau-beliau. Juga ada ibu-ibu di belakang yang pakai batik. Ini calon-calon tamu Gusti Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa ziarah ke Baitullah. Maka wajar kalau beliau-beliau termasuk Bapak Tindakan Ustaz Ahmad Gufron ini menggelar syukuran. Malah saya sempat kaget kemarin Bapak Ibu ketika ada informasi bahwa dari pihak Kemenak melarang jamaah untuk menggelar syukuran haji. Lah kenapa dilarang? Syukuran kok dilarang? Ya, tapi ternyata informasinya ya keliru, salah, dan alhamdulillah hari ini tetap kita bisa hadir dalam acara syukuran pada siang hari yang bahagia ini. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berangkat menjadi tamu Allah itu merupakan satu kehormatan, satu kemuliaan, satu kesempatan emas untuk kita bisa menyempurnakan Islam. Itu yang pertama, karena kita tahu
Rukun Islam 5. Syahadat. Alhamdulillah kita semuanya sudah syahadat. Yang kedua sholat 5 waktu. Alhamdulillah, mudah-mudahan diterima semua sholat kita. Yang ketiga puasa Ramadan baru kemarin, dan setiap Ramadan kita puasa, mudah-mudahan kabul. Yang keempat zakat. Yang mampu dan memiliki kewajiban mengeluarkan zakat, Anda wajib mengeluarkan zakat, karena mengeluarkan zakat itu rukun Islam. Dan yang kelima haji. Allah sebarkan undangan haji lewat lisan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim beres merenovasi Ka'bah Baitullah, Nabi Ibrahim merenov, bukan membangun. Karena yang membangun Ka'bah dari mulai pondasi itu adalah malaikat-malaikat Allah. Sebelum Nabi Adam turun ke bumi, Baitullah yang di Mekah sudah ada, dan yang bangun dari pondasi itu adalah malaikat-malaikat Allah. Jadi Nabi Ibrahim hanya merenov. Setelah bangunan malaikat umurnya sudah ribuan tahun dan bangunan malaikat sudah mulai hilang, tinggal pondasi, maka Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk kembali merenov Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait. Nabi Ibrahim hanya menampakkan bangunan Baitullah, hakikat asli yang bangun malaikat, dibantu dengan Nabi Ismail putranya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait wa Ismail rabbana taqabbal minna. Selesai. Begitu beres, Allah perintahkan Nabi Ibrahim, wa adzin fin nasi bil hajj. Ibrahim, umumkan kepada seluruh umat manusia di muka bumi, bil hajj. Hajjah yahujju, amma ya ummu, menuju, mendatangi. Jadi yang calon haji ini calon mendatangi rumah Allah. Al-hajj, orang yang menuju rumah Allah, yang mendatangi rumah Allah. Hajjah yahujju, amma ya ummu. Wa adzin fin nasi bil hajj. Umumkan kepada manusia semua di seluruh muka bumi sampai hari kiamat. Umumkan haji bil haji, supaya mereka datang ke Baitullah. Ketika Nabi Ibrahim mendapat perintah mengundang umat manusia untuk ziarah ke Baitullah, Nabi Ibrahim sudah kebayang, Bapak Ibu, bagaimana Gusti undangan yang saya sampaikan bisa sampai kepada umat sampai di ujung. Sementara saat itu belum ada sarana transportasi, belum ada sarana komunikasi, belum ada HP, belum ada segala macam. Bagaimana bisa nyampe Gusti? Di sini Allah jawab, ya tukang rijalan, kau sampaikan Ibrahim dari Makkah, dari Jabal Abi Qubais. Nabi Ibrahim di zamannya beliau umumkan bagaimana umat supaya hadir ziarah ke Baitullah. Allah janji
menganggap mereka manusia pasti datang dan mereka akan datang dengan kemampuan masing-masing. Rijalan, ada yang jalan kaki, wa ala kulli dhamirin, dan ada yang pakai kendaraan yang macam-macam, dhamir, kendaraan yang dirawat, yang di kendaraan yang luar biasa, dhamir yang cepat. Terbukti, alhamdulillah, terbukti Bapak, undangan itu diterima sampai juga kepada calon-calon tamu Allah. Syukur, alhamdulillah, beliau-beliau ini tidak termasuk golongan yang di jalan. Nah, kalau jalan kaki dari Makkah ke Mekah, kumaha? Alhamdulillah, berarti masuk golongan wa ala kulli dhamirin, pakai kendaraan yang masya Allah, dhamir itu kuda yang dirawat sehingga larinya cepat. Nah, ini tidak kuda, artinya Garuda. Wah, masya Allah, ya, luar biasa. Yakinan ikut difajin hamik. Untuk apa kita diundang oleh Allah ke Baitullah? Buat apa Bapak Ibu? Ya, ngapain? Cuma tawaf muter-muter di Baitullah, lalu lari sana sini 7 kali di Mas'ah, wukuf di Padang Arafah, duduk, cuma duduk di Padang Arafah, wukuf, waqafa yaqifu, wukuf, diam. Dari mulai zawal beduk duhur sampai sebelum maghrib. Ada apa? Setelah itu nanti ada mabit, Nawawi di Mina, di Musdalifah di Mina, lalu di Mina apa? Lempar jumroh kayak anak kecil. Kalau dilihat sekilas memang betul Bapak Ibu, tapi Allah sudah jelaskan. Liyashhadu manafi'a lahum. Mereka undang ke Baitullah agar mereka bisa menyaksikan langsung, bisa terima langsung manafik, bukan manfaat. Satu, bukan manfaatani, tapi manafik. Banyak manfaat yang akan Allah berikan kepada tamu-tamu Gusti Allah. Makanya saya heran Bapak Ibu ketika tadi disampaikan oleh Bapak Ketua KPIH ada pembatasan keberangkatan, ya, kemudian ada di PCR, ya, saya bingung. Kok masih ada PCR? Ada pembatasan keberangkatan. Oh, ini demi keselamatan jamaah. Bapak Ibu, tiap ba'da sholat kita assalamualaikum, assalamualaikum, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lanjut, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus. Keselamatan kita itu di tangan Allah, bukan di tangan PCR. Ya. Ini sepertinya Bapak Ibu, kita manusia sudah lebih kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan ini aman. Bapak Ibu, keselamatan, kesehatan, semuanya, umur itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Allah membuka pintu lebar-lebar untuk umat Nabi Muhammad, dibuka lebar, bahkan yang lansia itu harusnya prioritas. Tapi kenapa ini dibatasi maksimal
Yosua sabaraha 65. Bapak Ibu, ini sudah jelas-jelas penentu kebijakan ini tidak kenal Nabi Muhammad. Dia tidak kenal syariat Nabi Muhammad. Bapak Ibu, haji Nabi sabdakan dalam satu riwayat hadis, jihadul kabir wal dhaif wal mar'ah. Jihad, semua umat Islam wajib jihad. Saya kan sepuh, usia sudah 60 sekian, saya tidak sanggup untuk hadir di medan jihad. Jadi bagaimana? Tetap Allah kasih kesempatan jihad, sekalipun tidak harus terjun di medan tempur melawan orang-orang musyrik kafir. Ada kesempatan umat Muhammad yang lansia, yang sepuh, kaum ibu, kaum istri, anak kecil yang sakit, itu masih punya kesempatan jihad. Jihadul kabir wal dhaif, yang lemah, yang sakit, yang udur, wal mar'ah, kaum istri. Apa jihadnya? Al-hajj wal umrah. Tidak bisa jihad, Anda bisa dapat pahala jihad dengan apa? Dengan haji atau umrah. Keberangkatan umat karena usia berarti menentang syariat Nabi Muhammad. Oh, ini demi keselamatan, supaya kita selamat. Kasihan bapak-bapak yang lansia, khawatir apa? Khawatir nantinya Anda sakit, meninggal di tanah suci. Masya Allah, kenapa dikhawatirkan? Kenapa ditakutkan? Sementara Kanjeng Nabi sampaikan, Bapak Ibu, man istata'a minkum an yamuta bil madinati falyaf'al. Siapa yang bisa wafat di Mekah, di Madinah, silakan. Ini dibatasi, jangan nanti mati di Madinah. Innalillah. Ya. Oh, ini kan suasananya lagi pandemi, maka kan wajib PCR dulu. Kembali kepada Nabi. Idza kharajal hajj min baitihi, apabila calon tamu Allah, calon jamaah haji berangkat menuju Baitullah, begitu keluar melangkahkan kaki dari pintu rumah, fahuwa fi hirzillahi, dalam pengamanan Gusti Allah. Bukan lagi yang mengamankan masker, bukan lagi yang mengamankan itu APD, baju astronot, tapi Allah kirim malaikat Allah untuk menjaga tamu-tamu Allah. Bagaimana virus corona akan nembus kalau yang jaga malaikat? Ketika dalam hati ada kekhawatiran, berarti kualitas keimanan kita dipertanyakan. Apakah Anda lebih yakin dengan masker, dengan PCR, dengan APD, atau lebih yakin dengan perlindungan Allah? Hirzillahi. Ya, jadi alhamdulillah Bapak, seandainya umat Muhammad, umat Islam, betul-betul iman kepada Allah, tawakal kepada Allah, yakin dengan janji-janji Allah, Allah akan bukakan pintu keberkahan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Cuman sayang Bapak Ibu, ya, apalagi kita yang hidup di akhir zaman, kualitas keimanan sudah mulai luntur.
dan itu sudah menjadi suratan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kemarin pandemi musim corona, oh masya Allah, umat Islam istighosah, ya masker Rabbani, oh siang malam dibaca, alhamdulillah selamat. Ya, begitu sudah mulai longgar, sudah mulai kurang yang pakai masker, nah kita mulai menjauh lagi dari Allah, mulai kurang percaya, kurang yakin dengan janji-janji Gusti Allah. Mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu, kita yang belum diberikan kesempatan ziarah ke Baitullah, mudah-mudahan lewat majelis-majelis talim, lewat jamiah, kita ditambah kualitas keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mereka melihat nanti sampai di Mekah, melihat Ka'bah, otomatis iman akan meningkat. Ya, tawaf, kemudian mencium Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad, Allah, Al-Hajarul Aswad yaminullahi fi ardihi. Hajar Aswad itu adalah wasilah tangan kanan Gusti Allah. Siapa yang mencium, yang salam kepada Hajar Aswad, nanti di akhirat Allah akan hadirkan itu Hajar Aswad dan akan bicara depan Allah, memberikan kesaksian kepada tamu-tamu Allah. Kesaksian iman, kesaksian Islam, luar biasa Bapak. Ini salah satu manfaat dari mulai berangkat meninggalkan rumah, tamu-tamu Allah itu panen manfaat. Dosa dihampura oleh Allah, ya, doa dijawab, permohonan dikabul, jaminan. Al-Hujjaj wal-Ummar wafdullah, jamaah haji, jamaah umroh, mereka semua adalah rombongan Gusti Allah. Inda'au ujibu, jika mereka doa diijabah, jaminan dari Allah. Wa in sa'alu, jika mereka minta kepada Allah, mereka pasti diberi oleh Allah. Wa ma anfaqu, dan apa yang mereka infakkan, mulai dari daftar, ya, mulai dari daftar persiapan koper, persiapan segala macam bekal, sampai syukuran, ya, sampai seragam batik ini, semua ditotal Bapak Ibu. Ukhlifa alaihim, Allah akan ganti total berapa nafkah yang Anda keluarkan, anggaran yang Anda keluarkan untuk ziarah ke Baitullah, total semua Allah akan bayar. Allah akan ganti. Ada yang diganti di dunia dan yang tidak diganti di dunia menjadi tabungan nanti di akhirat. Anda bayar 40 juta, apakah akan diganti 40 juta? Tidak. Kalau 40 juta dibayar 40 juta, itu boleh buat Gusti Allah. Ya, kalau buat manusia bayar 40, ganti cashback 40, itu baru adil. Itu menurut kita. Menurut Allah, al-hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan akan dibayar 10. Itu umum standar. Untuk jamaah haji, calon tamu Allah, an-nafaqatu fil hajj kan nafaqati fi sabilillah. Nafkah, anggaran biaya operasional yang dikeluarkan oleh calon-calon tamu Allah
itu hitungannya seperti operasional jihad. Berapa? Minimal ad-dirham bisa 100 dirham. 1 rupiah 1000, Anda keluar 1000, Allah akan bayar, akan ganti 700.000. 1 juta, Allah akan ganti 700 juta. Kalau 40 juta, maka di kalkulator. Ya. Itu minimal Bapak Ibu, minimal. Dalam riwayat lain dikatakan dirhamnya calon tamu Allah, tamu-tamu Allah bi arba'ina alfi dirham. Arba'ina alf itu 40.000, kalikan alf 40 juta. 1 dirham, 1 rupiah, Anda akan dibayar oleh Allah 40 juta. 1 dirham, 1 rupiah itu bayarnya gantinya 40 juta. Kalau 40 juta kalikan 40 juta kali 40 juta. Subhanallah. Ya. Kalau tidak dibayar di dunia, menjadi tabungan Anda di akhirat. Jadi Anda belum pernah infak 40 juta kali 40 juta, tapi dalam lembaran amal Anda ada tercatat. Ya, ada yang dibayar di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya Bapak Ibu, yang penting kita yakin bahwa apa yang dijanjikan Allah untuk tamu-tamunya itu pasti, karena Nabi sampaikan bahwa itu semuanya akan dibayar cash oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu manfaat di dunia. Bagaimana akhirat nanti? Bapak Ibu, setelah calon-calon tamu Allah mereka diberikan bimbingan manasik oleh KBIH, tolong ya, ini kesempatan yang luar biasa, kesempatan besar calon tamu Allah. Anda mendapatkan tiket menuju surga Allah. Ini salah satu manfaat. Yang terpilih menjadi tamu Allah berarti Anda dibukakan pintu, diberi kesempatan untuk masuk surga Allah. Sebab Nabi bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza. Haji yang mabrur, ingat, haji yang mabrur bukan sekadar haji. Sebab banyak umat Islam akhir zaman yang penting haji. Balik siaran dipanggil Pak Haji, Bu Haji, peci, bodas, cukup. Harus mabrur, bukan yang penting haji. Ketika Anda terpilih, tolong para bapak ibu calon-calon tamu Allah, tolong Anda harus berusaha keras, berusaha maksimal menjadikan haji Anda mabrur. Ini kesempatan, dan kesempatan yang Allah berikan belum tentu datang lagi. Anda sekarang terpilih, kesempatan Anda jadikan haji Anda mabrur. Bagaimana jadi haji mabrur? Manasik lakukan dengan baik seperti yang disampaikan dalam materi pembimbingan manasik. Niat, ihram, tawaf, ya, ada rukun haji, ada wajib haji, ada sunnah haji. Jangan lupa ada adabul hajj, rukun, wajib, sunnah, ada adab. Anda menjadi tamu Allah wajib beradab, akhlak. Bagaimana di depan Baitullah, bagaimana saat tawaf, bagaimana saat sa'i, bagaimana saat wukuf, bagaimana Anda mabit di Mina, mabit di Musdalifah, jumrah, ya, wajib adab. Jangan cuma rukun wajib,
Silahkan tanyakan kepada pengurus KDIH atau kepada para ajinan, para kiai. Ya, apa sih adabul haji? Yang namanya tamu itu harus beradab. Kita sekarang tamu-tamunya beliau, bagaimana duduknya rapi, pakaiannya rapi, semua pakai peci. Kenapa? Adab akhlak. Jangan asal-asalan menjadi tamu Allah, karena adab ini termasuk hal yang menentukan kemakmuran manasiknya. Iya, cara manasik, doa manasik Anda harus kuasai betul. Kemudian sunnah-sunnahnya juga harus dikuasai dan diamalkan. Jangan lupa adab. Insya Allah haji Anda akan menjadi haji yang makbul. Intinya ini kesempatan yang luar biasa. Ya, adab akhlak. Kemudian Nabi bersabda terkait adab, penekanan terhadap adab akhlak langsung dari Nabi Muhammad. Nabi bersabda, man hajja wa lam yafsuq wa lam yarfuth, man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq, kharaja min dunubihi kayawma waladathu ummuh. Siapa yang ziarah ke Baitullah lalu dia lam yarfuth, menjaga lidah dijaga dari omongan-omongan yang kurang baik, omongan yang jorok, omongan yang tidak pantas, ya, apalagi mencaci maki, ya, apalagi sampai adalah Anda paham, ya, intinya jaga lisan, ya, ini salah satu kunci kemakmuran. Yang kedua, walam yafsuq, tidak melakukan amalan-amalan fasik. Lidah dijaga, anggota badan dijaga, mata dijaga, kuping dijaga, tangan kaki dijaga. Hati-hati menjadi tamu Gusti Allah. Adab itu nomor 1. Ketika melihat jamaah dari luar negeri, hati-hati. Kalau kita sekarang biasa melihat yang begini, ya, melihat jamaah biasa. Tapi ketika di Mekah, di Padang Arafah, Anda akan bertemu dengan tamu-tamu Allah yang datang dari luar, dari Eropa, bule, masya Allah. Hati-hati. Ketika ada jamaah yang bule, hati-hati. Ya. Ada yang multi-body bule, ada yang hidup. Hati-hati lidah, jangan sampai komentar. Masya Allah, kayak box sound system di Chicago Guru hidup. Jangan, stop. Ya. Ada yang gagal cantik, ya, jangan komen. Masya Allah, ya, kenapa kita lahir di Maja? Kenapa nggak di Palestina? Jangan. Dah, jaga. Mata dijaga, kuping dijaga, lidah dijaga, tangan kaki dijaga. Itu salah satu kunci kemakmuran. Usahakan bagaimana haji Anda betul-betul mabrur. Anda diberi kesempatan, tolong manfaatkan dengan baik. Coba bayangkan berapa banyak saudara kita yang sudah daftar dan sudah lunas, harusnya berangkat 2020, tapi sampai 2022 belum bisa berangkat. Anda diberi kesempatan, alhamdulillah, tolong benar-benar dijaga. Ini kesempatan Anda. Banyak kesempatan manafik yang Allah persiapkan untuk tamu-tamu Allah. Di antaranya, setelah beres manasik, selesai manasik, Anda akan dibawa ziarah kepada orang yang mengenalkan Anda kepada Allah. Siapa? Nabi Muhammad. Anda kenal Islam karena Nabi Muhammad, kenal haji karena Nabi, kenal puasa Ramadan karena Nabi. Semua Islam, semua sumbernya dari Nabi Muhammad.
beres manasik, Anda berangkat ke Madinah untuk terima kasih kepada Nabi Muhammad. Hatur nuhun kanjeng Nabi. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahluh. Kanjeng Nabi, berkah Nabi saya kenal Allah, berkah Nabi saya kenal halal haram, berkah Nabi saya kenal masjid, kenal sholat, puasa, zakat, haji. Saya barokah Nabi Muhammad. Jadi terima kasih kepada Nabi. Ziarah. Kan bisa dari Maja cuma terima kasih, bisa dari Maja, betul, bisa dari Maja. Tapi ketika Anda diberi kesempatan untuk datang ke Madinah, masuk masjid Nabi Muhammad, di situ ada makam Nabi Muhammad, Anda diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa masuk surga lebih cepat. Dengan apa? Dengan ziarah. Jangan dikira Bapak Ibu ziarah makam Nabi seperti ziarah makam yang di mana? Lu maju, kita belum maju. Beda. Ya, di sini ada keistimewaan. Ziarah Nabi punya keistimewaan khusus. Apa istimewanya? Nabi bersabda, "Man zarani ba'da mamati." Siapa yang ziarah kepada Nabi setelah aku wafat, faka'annama zarani fi hayati, sama seperti ketika aku masih hidup. Anda ziarah ke makam Nabi. Nabi sudah almarhum 14 abad yang lalu. Di mata Allah sama seperti ketika Anda ziarah Nabi-nya masih hidup. Tidak ada beda. Ya, kesempatan Anda diberikan oleh Allah untuk ziarah ke makam Nabi, untuk bertemu dengan Nabi. Nabi-nya wafat, Nabi hayyun fi qabrihi, Nabi Muhammad hidup di alam barzakh. Nabi Muhammad hayyun fi qabrihi. Jadi Anda ziarah, assalamualaikum ya Rasulullah, sama seperti Anda salam langsung kepada Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, Nabi bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Siapa yang ziarah ke makamku, maka dia berhak untuk menerima syafaat Nabi Muhammad. Untuk apa syafaat Nabi? Untuk apa? Jangan Anda pernah katakan, kita nggak perlu syafaat. Kita kan muslim, kita kan mukmin, kita sholat, puasa, zakat, hadir majelis, tadarus, alhamdulillah, insya Allah surga, insya Allah. Tapi ingat, Nabi bersabda, la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Tidak ada manusia, satupun manusia yang bisa masuk surga dengan amal ibadahnya seumur hidup. Nggak cukup amal kita Bapak Ibu dari mulai lahir sampai maut di total untuk bisa masuk surga, belum cukup. Surga terlalu mahal. Jadi gimana kita pengen surga? Kemarin Ramadan tiap hari, tiap waktu sholat, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita pengen surga, bagaimana caranya? Allah utus Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad Allah jadikan wasilah. Siapa yang ziarah akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad. Dalam hadis Bukhari Muslim, hadits syafa'ah al-uzma, syafaat yang paling besar itu Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda mendapat kesempatan untuk menerima syafaat Nabi dengan ziarah ke makam Nabi. Jangan dengarkan Bapak Ibu kalau ada yang mengajak Anda untuk lepas dari Nabi, putus dengan Nabi, sebab banyak jamaah haji, bahkan pengurus yang mengajak jamaah tidak usah ziarah, padahal sudah nyampe di masjid Nabi, sholat berjamaah di masjid Nabi. Yang
salat di raudhah. Kalau ini raudhah, ya, Anda salat di raudhah, begitu Anda assalamualaikum ke sebelah kanan, assalamualaikum sebelah kiri, itu makam Nabi Muhammad. Tinggal assalamualaikum. Cuma ada umat Muhammad yang sudah terkontaminasi akidahnya, sudah rusak, error pemahaman agamanya, sehingga mereka meyakini bahwa ziarah Nabi Muhammad nggak penting. Yang penting ziarah masjidnya, sholat di Masjid Nabawi, assalamualaikum, assalamualaikum, dia balik ke hotel. Ketika ditanya, Bapak sudah ziarah? Saya tidak ziarah. Kenapa? Cukup yang penting sholat. Masya Allah, orang yang begini perlu tahu, Bapak Ibu perlu tahu. Orang yang tidak mau ziarah ke makam Nabi, padahal sudah sampai di Masjid Nabi, sholat berjamaah di Masjid Nabi, tapi tidak mau ziarah, dia harus tahu bahwa di dunia Nabi sudah tidak mau lihat wajah dia. Bagaimana di akhirat? Di dunia Nabi sudah jauhkan dia, suruh balik ke hotel. Jangan ziarah. Ngapain ziarah? Aku tak butuh. Bukan dia tidak butuh, Nabi tidak butuh dia. Makanya ditanya, suruh duduk nikmati hotel, silakan. Padahal ini kesempatan. Ya, ketika Anda ziarah ke makam Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Amir Umar bin Khattab. Selesai. Iya. Cuma salam selesai. Apa beratnya Bapak Ibu? Cuma itulah karena pemahaman sudah error. Ngajakin umat suruh tidak ziarah. Innalillah. Yang tidak ziarah ke makam Nabi, padahal sudah sampai di Madinah atau sampai di Masjid Nabi, yakinkan ini orang mahrum. Allah haramkan dia, Allah jauhkan dia dari syafaat Nabi Muhammad. Apa penting syafaat Nabi? Ketika amal ibadah kita seumur hidup tidak mampu mengantar kita ke pintu surga, siapa yang bisa menolong, membantu? Orang tua, ajengan, kiai, guru nggak bisa. La yanfa'u ma'lun wala banun. Harta tidak berguna, jabatan tidak manfaat. Bapak Ibu, saudara, kerabat, orang tua, anak, guru, semua angkat tangan. Anbiya, mursalin, angkat tangan. Tidak ada yang berani, tidak ada yang bisa menolong. Yang diberi kesempatan hanya Nabi Muhammad, yaitu dengan syafaatul uzma, syafaat yang besar. Dengan syafaatnya Nabi akan bantu selamatkan umat. Siapa yang ziarah Nabi, wajabat lahu syafaati, dia berhak menerima syafaat. Yang mendapat syafaat Nabi, kesempatan besar, peluang besar, selamat dari neraka dan masuk surga. Amin ya rabbal. Apa iman Nabi Muhammad? Tidak, Bapak. Nanti calon-calon Allah Al-Hajj Syafiq, jamaah haji nanti di akhirat akan diberi kesempatan oleh Allah untuk membantu menolong anggota keluarganya dengan catatan hajinya mabrur. Makanya jangan asal-asalan. Ya, manasiknya harus betul-betul, pengamalannya benar-benar, adabnya harus benar-benar. Bapak Ibu, masalah pelaksanaan manasik, ya, kita diingatkan oleh Nabi, khudhu anni manasikakum, khudhu anni, pelajarilah tata cara manasik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kajian kiai, materi manasiknya cocok dengan ajaran Nabi, kita terima. Kalau ada ajaran kiai pembimbing, materi manasiknya tidak cocok, maaf. Ya, kita hanya ikut Nabi Muhammad. Nabi bersabda, khudhu anni manasikakum. Tata cara manasik itu
ikut Nabi Muhammad, niru Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in dan ulama salaf. Kita kembali kepada tata cara manasik yang diajarkan oleh Allah langsung kepada Nabi Muhammad SAW, diwariskan kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan ulama-ulama yang istiqomah, ulama-ulama yang ahli sunnah yang istiqomah, mereka dipegang Bapak Ibu ya. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kepada para calon-calon tamu Allah khususnya, kesempatan ini jangan disia-siakan, jangan dilewatkan ya, sebab ulama katakan al-fursatu la ta'ti marrataini, kesempatan itu tidak datang dua kali. Sekarang Anda punya kesempatan, sekarang Anda manfaatkan. Nanti ada kesempatan berangkat lagi, alhamdulillah. Tinggal doakan. Calon-calon tamu Allah, tolong doakan. Anda silakan doa untuk pribadi, untuk keluarga, untuk anak cucu. Silakan mulai sekarang ditulis, jangan supaya jangan ada yang terlibat, jangan ada yang terlewatkan. Anda mau minta apa kepada Allah, kesempatan Anda, permintaan Anda dijamin kabul, doa Anda dijamin dijabah, maka catat, tulis. Tidak perlu tulis oleh-oleh. Ya, nanti mau belanja cangkir, mau belanja siwak, belanja sejadah, tidak usah ditulis. Yang penting untuk ditulis apa yang akan Anda minta kepada Allah di tempat-tempat mustajab dan di saat-saat mustajabah. Ini penting untuk silakan tanyakan kepada Adi Nadia yang kesembuhan apa, di mana dan kapan, apa yang harus saya minta, kapan saya mintanya, di mana saya mintanya. Anda akan diberikan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa doakan umat Islam, khususnya muslimin di Indonesia. Doakan bangsa dan negara. Tolong calon-calon Allah, ketika Anda doakan pribadi, jangan lupa doakan bangsa dan negara. Mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan NKRI tetap utuh, umat Islam tetap aman, bisa sholat dengan tenang, bisa ibadah dengan tenang, bisa puasa dengan haji tenang. Doa Anda yang menentukan. Ya, silakan kesempatan ini dipakai dengan sebaik-baiknya. Kami hanya bisa mendoakan semoga haji Anda semua haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Untuk mencapai haji mabrur memang butuh pengorbanan. Tapi jika Anda dapat, luar biasa, surga dan syafaat Nabi Muhammad. Nah, ketika sudah dapat mabrur, tolong kemakmuran ini dijaga. Dari mana saya bisa tahu? Dari mana saya bisa tahu haji saya mabrur atau belum? Manasik, alhamdulillah, ikut bimbingan manasik full, akhlak dijaga. Cuma mabrur atau tidak? Anda bisa tahu haji Anda mabrur atau tidak, lihat bagaimana amal ibadah Anda setelah haji. Bagaimana Anda dengan Gusti Allah? Apakah tetap atau lebih baik dari sebelum haji? Sholatnya sebelum haji Anda jarang jamaah di masjid. Setelah haji, jika haji Anda mabrur, Anda akan istiqomah jamaah di masjid. Ya, sebelum haji saya jarang baca Quran. Begitu pulang haji, kalau haji Anda mabrur, Anda akan istiqomah tadarus Al-Quran, tidak mengumpulkan puasa. Ya, sebelum haji saya suka gangguin tetangga. Kalau haji Anda mabrur, pulang haji
jika haji Anda mabrur, Anda akan sambung tali silaturahim itu. Ya, intinya tanda-tanda kemakmuran itu adalah kebaikan, perubahan yang baik dibandingkan sebelum berangkat haji, dengan Allah, dengan Kanjeng Nabi, dengan Al-Quran, dengan sesama muslim, dengan keluarga yang suami istri. Sebelum berangkat haji, istri suka marah-marah kepada suami, ya. Setelah haji, no marah, tidak ada lagi, ya. Bapak juga begitu, ya. Ketika sebelum haji suka marah kepada istri, setelah haji, ya akur. Ini ciri tanda mabrur. Maka jika Anda diberikan kemakmuran dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mendapatkan mabrur, maka tolong dijaga kemakmuran, dijaga. Anda berusaha untuk mendapat kemakmuran, setelah dapat tolong dijaga, dipertahankan. Ya, apa yang sebelumnya kurang baik dilakukan setelah haji. Jangan sebelum haji suka kelihatan aurat, pakai celana kolor yang segini, ya, ke sawah atau ke pasar. Pada haji turun auratnya gitu. Kadang biasa cuma pakai celana, kaosnya hilang, ya. Sebelum haji, pada haji, alhamdulillah tidak pernah kelihatan lagi udelnya, ya. Ini ciri-ciri mabrur. Tapi kalau Anda pulang dari haji, datang dari haji masih seperti sebelum haji atau lebih parah lagi, berarti haji Anda tidak mabrur. Alhamdulillah. Dari sekali lagi, tolong usaha semaksimal mungkin bagaimana haji Anda mabrur. Setelah dapat mabrur, kemakmuran haji tolong dijaga, dirawat sampai Anda nanti berjumpa dengan Allah, dituntun, dibimbing, dibawa komando baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita doakan beliau-beliau saudara kita, calon-calon tamu Allah, supaya Allah berikan kemudahan dari sejak meninggalkan rumah nanti, selama di perjalanan, selama di Makkah, selama menjalankan ibadah manasik, juga selama di Madinah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling penting, semoga haji mereka semuanya Allah jadikan haji yang mabrur, doanya dikabul, permohonannya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita-kita yang belum terpilih, mudah-mudahan dalam waktu dekat Allah pilih kita sehingga bisa berangkat ziarah ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alayhi. Bismillahirrahmanirrahim. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية، توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخواله بني علي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله على الرجيح 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صلاة، حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ
صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا حبيب سري واخوه مستجيب دعوتي ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تمشى عند تحرير الصدور أحمد هادي محمد صاحب الوعد الوديع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وكريم الأرواح لله يا الله بلقاء يا الله بممكن عافية وسلامة وأمور النظام بجهز اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك الإمام الخير والطيب الخير ورسول الرحمة اللهم اغفر المقام محمودا يلبث به أول والآخر اللهم بجاه همك سيدنا وبركة الصلوات نسألك يا الله يا أن تثبت إيماننا وإسلامنا يا الله وأن تجمع بنا وما بقي يا الله وأن تقربنا يا الله بمن الحي اللهم أن تسلمنا في سفرنا في البر والبحر سلاما دائما كاملا حتى نرجع إلى بلدنا آمين اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا
وتجارة لن تبور يا علي يا غفار يا رحمن يا رحيم يا رحمن. ونتوجه إليك بنبيك سيدنا محمد يا سيدي يا رسول الله إن توجهنا بك إلى ربنا في حوائجنا وحوائج إخواننا المسافرين إلى بيتك الحرام. اللهم زودهم التقوى حيثما كانوا ووجههم إلى الخير حيثما توجهوا. اللهم سهل لهم الطريق واجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير صاحب ورفيق. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. اللهم سهل لهم، اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا وتجارتهم لن تبور. يا نور النور يا عالم بذات الصدور، اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين والطف بنا يا لطيف والمسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. حسنا وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد رب العالمين بسر الفاتحة. Dengan musyawarah silakan berdiri menurut musyawarah dengan sawab haji kepada Allah wajib haji, rukun haji dan sunah-sunahnya sehingga mereka dapat kembali ke tanah air, ke rumah masing-masing dan mendapatkan gelarnya haji yang mabrur. Amin. Salah satu penata acara kurang dan lainnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau nggak, Wilujeng. Pak. Sabar. Ai quên có bật dạ.
di